Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahadu tahabbu. Hendaklah kalian saling memberikan hadiah, maka nantinya kalian akan timbul rasa cinta satu dan yang lainnya. Saling berilah hadiah, maka akan timbul rasa cinta di antara kalian. Ada istilah hadiah di sini dan ada istilah sodako yang sama-sama memberi. Apa perbedaan antara sodako dan hadiah? Berikut kami sebutkan perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, apa yang dimaksud dengan sodako dan apa yang dimaksudkan dengan hadiah, karena dua-duanya itu sama-sama memberi sesuatu pada orang lain. Kata Ibnu Taimiyah, beliau katakan yang namanya sodako berarti kita memberikan sesuatu pada orang lain dengan maksud mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan maksud mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau sodako kita tidak maksudkan untuk orang tertentu. Yang penting saya beri pada orang miskin. Yang penting saya beri pada orang yang butuh. Sedangkan kalau hadiah di sini adalah kata Ibnu Taimiyah, ini sesuatu yang diberi pada orang lain memang, namun dia tujukan pada orang tertentu. Bisa jadi di sini pada temannya, bisa jadi pada saudaranya, dan di sini dimaksudkan untuk memuliakannya atau menunjukkan rasa cinta padanya. Mungkin pada istri dia memberikan hadiah, atau mungkin karena ada hajat-hajat tertentu sehingga hadiah itu diberikan pada orang lain. Mana yang lebih afdal kata Ibnu Taimiyah antara sodako dan hadiah? Kata beliau, kalau kita lihat dari pengertian tadi, yang satu mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yang satu yaitu hadiah cuma sekedar memberi, maka sodako itu lebih utama daripada hadiah. Sodako itu lebih utama daripada hadiah. Namun kata beliau, kadang suatu waktu hadiah lebih utama. Karena boleh jadi di sini kata beliau contohkan bisa jadi hadiah ini diberikan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu hidup, tanda cinta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi juga hadiah ini untuk menjalin hubungan silaturahim dengan kerabat misalnya. Kita rajin-rajin memberikan hadiah, maka ini adalah suatu bentuk untuk menjalin hubungan dan ikatan cinta, kasih sayang dengan kerabat. Apalagi di sini bentuknya pada orang tua misalnya, atau saudara-saudara kita, atau yang masih punya hubungan mahram, maka kedudukannya lebih utama daripada seseorang itu bersedekah, karena ini diberikan kepada orang-orang yang lebih dekat. Lalu di sini ada beberapa poin tentang hadiah yang kami sarikan dari penjelasan Syekh Mustafa Al-Adawi dalam kitabnya Fiqh Al-Akhlaq. Yang pertama, ingat hadiah itu punya pengaruh yang besar, akan membuat orang itu semakin cinta, jadi mempererat cinta di antara sesama. Kalau hatinya itu berselisih, hadiah itu bisa menyatukan. Kalau hubungannya itu retak, maka hubungannya itu akan jadi baik dengan hadiah. Kemudian yang kedua,
kalau kita diberi hadiah, sikap kita terima hadiah tersebut. Walaupun mungkin kadang kita kurang pas nih, kok saya cuma diberi seperti ini. Pokoknya untuk menjaga perasaan orang, hadiah itu diterima. Dan hadiah seperti ini baiknya itu dibalas. Karena kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW itu biasa menerima hadiah dan yusni alaiha, dan beliau biasa membalas hadiah tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Dan Rasulullah SAW sendiri itu beliau menerima hadiah, namun khusus untuk Rasul dan juga ini khusus untuk keturunannya, tidak boleh menerima sedekah. Jadi tadi saya sebutkan di awal hadiah itu apa, sedekah itu apa. Jadi Rasul itu boleh menerima hadiah, namun Rasul itu tidak boleh menerima sedekah. Dan untuk masalah hadiah di sini yang keempat, tetap kita memberi hadiah walaupun jumlahnya itu sedikit, hadiah yang kita berikan pada orang lain. Rasulullah SAW kadang motivasinya dengan beliau itu mengatakan kepada para wanita, wahai para wanita muslimat, janganlah meremehkan memberikan hadiah walaupun yang diberikan cuma kaki kambing saja. Suatu perkara yang remeh, mungkin tidak ada nilainya kalau kita itu anggap ini tidak ada nilai. Walaupun sesuatu yang tidak ada nilainya sepertinya, alias sesuatu yang kecil, tetap hadiah itu diberikan. Kemudian yang kelima, kalau kita rajin memberikan hadiah tadi sebagaimana hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, rajin memberi hadiah itu akan memberikan rasa cinta. Kemudian yang keenam, hendaknya siapapun yang diberi hadiah jangan ditolak. Kata Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad dan Imam Ahmad serta yang lainnya, terimalah hadiah, janganlah menolak, dan janganlah memukul kaum muslimin. Dan memang ada beberapa hadiah yang tidak bisa kita tolak, dan ini disebutkan dalam hadis yang khusus. Contoh hadiah yang tidak bisa ditolak itu kalau diberikan minyak wangi. Kadang teman kita itu saking baiknya pada kita, yang kecil saja dia lihat, wah ini kayaknya saya mau beri kepada teman saya di samping. Ya, kata Nabi SAW, hadiah yang tidak boleh ditolak ini diantaranya hadiah berupa minyak wangi. Kadang cuma dioles saja di tangan seperti ini, kita pakai, taruh di badan. Orang yang beri seperti ini akan senang sekali. Wah, alhamdulillah, sesuatu yang saya beri ini kecil saja. Parfum harganya cuma berapa, akhirnya dia pakai. Nah, hadiah seperti ini jangan diremehkan, beri pada orang lain, dan kita yang diberi itu baiknya menerima hadiah tersebut. Dan kadang beberapa hadiah tidak bisa kita terima. Kalau ini tadi hadiah yang tidak boleh kita tolak, sebaliknya ada hadiah yang tidak bisa kita terima. Ada hadiah yang di sini kata para ulama disebutkan dari hadis-hadis yang lain, ini hadiah yang sifatnya semi suap, ya, semi sogok. Ini tidak boleh kita terima. Ketika Nabi SAW ini menerangkan tentang masalah ini, beliau punya seorang pekerja, yang pekerja ini biasa ketika itu diberikan, ya sudah wajar ketika itu diberikan gaji, dan ini tugasnya mengurus zakat, dan ada gaji dari Baitul Mal yang diberikan kepada pekerja tersebut. Nah, ketika pekerja ini diberikan gaji, dia sudah tahu bahwasanya dia punya tugas harus pergi ambil zakat, kemudian menampungnya dan memberikannya, nanti menyalurkannya pada orang lain. Suatu saat dia pergi dan dia nagih ke orang-orang yang sudah kena kewajiban zakat. Ternyata ketika pulang dia dapat uang tips. Lalu dia datang kepada Rasulullah SAW, dia katakan pada Rasulullah SAW, ini hadiah untukku, dan ini yang saya narik dari orang-orang. Berarti dia dapat uang tips. Istilahnya uang tips kalau di tengah-tengah kita saat ini. Uang tips yang tidak dibolehkan di sini bagaimana? Kita sudah dapat suatu hasil dari pekerjaan kita, dan ini kewajiban kita. Namun kita masih ingin ada tambahan-tambahan. Nah, hadiah semacam ini disebut kalau dalam hadis dengan hadiah ummal. Hadiah ummal, uang tips yang ditujukan bagi pegawai di sini, kata Nabi SAW, ini gulul, suatu bentuk pengkhianatan. Dan ini sebenarnya tidak sampai pada suap, namun semi suap. Karena tidak ada maksud tendensi apa-apa di sini, cuma diberi saja. Maka kalau yang sudah dapat gaji, nah
kemudian ini sudah pekerjaannya seperti itu, tidak menerima suap seperti ini. Jadi ada hadiah yang tidak boleh kita terima. Sebaliknya tadi ada hadiah yang tidak boleh kita tolak. Kemudian hadiah yang sedikit tetap kita terima, tetap diterima, sebagaimana hadiah yang banyak juga kita terima. Kata Nabi SAW, kalau engkau diundang untuk menghadiri undangan yang di situ disajikan zira', paha saja yang disajikan, maka hadirilah undangan tadi. Sama seperti engkau datang, yang disajikan di situ adalah qura'. Qura' itu kakinya, kaki dari kambing itu namanya qura'. Yang enak kita makan biasanya paha, kita hadir. Maka kalau disajikan juga kecil saja, maka kalau kita diundang kita hadir. Juga kata Nabi SAW, kalau aku diberi hadiah zira', paha aku terima, sebagaimana aku diberi hadiah qura', ya juga aku menerimanya. Jadi kalau paha diterima, kaki juga diterima. Jadi jangan menganggap remeh hadiah dari orang lain. Kemudian kalau ada yang diberi hadiah lantas ia mengembalikan hadiah tersebut, kita beri pada orang lain, kok ternyata orang ini nggak mau terima, sudahlah kita anggap bahwasanya kita husnuzon padanya. Ini mungkin ada suatu maksud, mungkin ada takut pembicaraan orang atau yang lainnya. Pokoknya kita husnuzon pada orang tersebut, tidak suuzon padanya, dan kita terima uzur-uzurnya. Jangan langsung kita punya maksud, kita langsung menilai orang ini orang yang super pelit, sombong sekali, diberi hadiah saja tidak mau. Kemudian yang 9, jangan sampai kita mengharap hadiah kita itu dikembalikan. Ada istilah al-manan. Maaf, jangan kita mengharap hadiah kita itu dikembalikan. Ini pembahasan lain, yaitu kata Nabi SAW, orang yang pingin hadiahnya itu kembali, itu seperti orang yang menjilat muntahannya sendiri, seperti anjing yang sudah keluarkan muntahannya. Anjing kalau keluarkan muntahannya, ini suatu yang jijik sekali. Dia telan lagi muntahannya tersebut. Orang yang sudah memberikan hadiah terus minta kembali, itu anggapannya seperti itu, seperti anjing yang menelan muntahannya sendiri. Kemudian yang terakhir, kalau hadiah sudah diberikan pada orang lain, jangan sering diungkit-ungkit. Ini yang diistilahkan tadi saya sebut al-mannan. Karena kata Nabi SAW, ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Tidak akan Allah memandangnya, tidak akan Allah itu menyucikannya. Bagi mereka azab yang pedih. Terus Abu Dzar ketika mendengar hadis ini katakan, khabu wa khasiru, mudah-mudahan orang tersebut bangkrut, rugi. Sampai kok hukuman di akhiratnya seperti itu. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan, orang tersebut diantaranya beliau sebutkan al-mannan, orang yang biasa mengungkit hadiah yang sudah diberikan kepada orang lain. Nah intinya di sini tentang masalah hadiah itu punya manfaat yang besar. Maka sekecil apapun kita berusaha memberikan hadiah pada orang lain, termasuk ketika kita pulang misalnya setelah off kerja di sini, off, kemudian ingat keluarga, ingat teman-teman dekat, ada hadiah-hadiah yang mungkin sederhana saja. Kalau kita memang mau mengunjungi mereka, kita berikan. Lebih-lebih lagi pada istri, lebih-lebih lagi pada anak. Ini akan merekatkan hubungan antara suami istri kepada anak, juga anak akan semakin cinta dengan hadiah yang kita berikan. Maka kesimpulannya, ingat sabda Nabi SAW tadi, tahadu tahabbu. Saling berilah hadiah, maka kalian itu akan saling mencintai. Mudah-mudahan ilmu ini jadi ilmu yang penuh berkah bagi kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dalam rezeki, dan hubungan kita di antara sesama juga semakin erat. Hubungan kita dengan keluarga kita juga semakin menimbulkan sakinah, mawaddah warahmah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mau nanya, Pak Ustaz, apabila kita menerima hadiah masih boleh. Yang penting jenengan nerima saja sudah tanda kita itu hargai orang lain. Memberi pada orang lain itu tidak masalah, itu hak kita. Ya, yang jelas jangan sampai orang yang beri itu tahu. Ya, apalagi di hadapan kita langsung kita lempar hadiah itu pada orang lain. Wah, ini jaga perasaan orang juga, karena menjaga perasaan orang lain itu penting. Itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video-video Darus Sholihin TV. Dukung Darus Sholihin dan jangan lupa subscribe videonya.
biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.